Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah, wassalatu wassalam, al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatil alamin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita dan menganugerahkan nikmat terbaiknya sehingga kita bisa beribadah dan senantiasa istiqamah dalam ketaatan dan mengikuti sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Alhamdulillah, berkat taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita kembali dipertemukan secara online di udara, yaitu kajian rutin kita membahas kitab Arba'in Nawawi, di mana pada majelis ini, di majelis yang berkah ini, insyaallah Ta'ala, kita akan membahas hadis yang ke-30, yaitu hadis Abi Tha'labah Al-Khushani, Jurthum bin Nashir radhiyallahu an. Kita bacakan hadisnya. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Dari Abi Tha'labah Al-Khushani, Jurthum bin Nashir. Dari Abi Tha'labah, di sini disebutkan Abi Tha'labah, kunyah. Sebagaimana sering kita sampaikan bahwa memiliki kunyah adalah sunnah Nabi SAW. Dan kunyah adalah panggilan akrab yang diawali dengan Abu atau Ummu. Dan kunyah tidak disyaratkan harus memiliki anak. Harus memiliki anak. Jadi setiap dari kita sebagai Muslim, umat Nabi Muhammad SAW, disunnahkan untuk memiliki kunyah yang diambil dari nama anak pertama atau tidak ada masalah. Jadi kita untuk sehari-hari sebaiknya kita lebih terkenal dengan kunyah kita. Misalnya nama anak kita yang pertama Muhammad, jadi kita kunyahnya Abu Muhammad. Kalau ibunya berarti Ummu Muhammad, ya. Karena kunyah itu adalah panggilan yang lebih akrab, lebih hangat, beda dengan nama. Dan itu berlaku di zaman Nabi SAW. Kemudian Al-Khushani Jurthum bin Nashir. Sahabat ini adalah sahabat yang tidak begitu terkenal, ya. Tetapi artinya sahabat ini adalah sahabat yang punya perhatian terhadap hadis Rasulullah SAW. Buktinya beliau yang salah seorang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pertama tentang sahabat. Mari kita ingat lagi sahabat. Kedudukan sahabat itu kedudukan tertinggi di sisi Allah Jalla wa Ala, ya, setelah kedudukan Nabi. Setelah kedudukan Nabi, tidak ada kedudukan dalam Islam yang lebih tinggi
daripada kedudukan sahabat setelah kedudukan Nabi. Ya, dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Lau kana ba'di Nabi, la kana Umar." Kalau ada seorang yang layak menjadi Nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Ya, demikian pula Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, "Anta ya Ali bimanzilati Musa min Harun, ghairu annahu la nabiyya ba'di." Kedudukanmu, kedekatanmu antara dirimu denganku seperti kedekatan Nabi Musa dan Harun. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Dan ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat itu ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Jalla wa Ala, ya, sampai Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Makanya kita kalau menyebut sahabat berdasarkan ayat itu, maka kita sebut setelahnya radhiyallahu an, khusus bagi sahabat, bukan rahimahullah. Setelah generasi setelah sahabat, kita hanya mengatakan rahimahullah. Misalnya berkata Imam Malik rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Karena dalil yang bedakan. Tapi sama saja sebetulnya. Boleh nggak sekali-kali kita mendoakan ridho Allah kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik? Boleh. Tapi karena kita ingin sejalan dengan dalil, maka khusus untuk sahabat, kita doakan ridho Allah kepada mereka. Radhiyallahu an. Adapun setelah sahabat, kita doakan rahmat Allah, rahimahullah, atau rahimahullah. Nah, kemudian Jurthum bin Nashir, ya, beliau salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu sahabat laisu ala darajat wahidah. Tingkatan mereka beda-beda. Beda-beda sahabat Rasulullah. Mana yang lebih afdal di kalangan sahabat? Sahabat Rasulullah yang lebih afdal muhajirin. Kemudian Ansar. Kemudian Ansar. Kemudian yang lebih baik dari mereka adalah Asyarah Mubasysyirina bil Jannah. 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi sahabat itu berbeda-beda tingkatannya. Tapi ketika mereka sudah menjadi sahabat, maka dia mendapatkan kemuliaan khusus si Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kita tidak boleh membahas tentang sahabat. Kejelekan sahabat itu tidak boleh. Kita ungkap, kita ungkit kejelekan sahabat. Itu adabnya. Ya, kita tidak boleh. Kalaupun kita harus membahas misalnya perang antara perang eh, apa namanya, perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, maka sebatas penjelasan sejarah saja dalam rangka mengungkapkan data tentang sejarah. Tapi tidak boleh kita sampai misalnya mengatakan Ali dalam hal ini adalah yang benar, yang salah adalah Muawiyah, Muawiyah begini-begini, itu tidak boleh. Jadi sahabat itu tidak boleh dijadikan contoh buruk. Itu tidak boleh. Ya. Contoh lain misalnya perang Onta yang terjadi antara Ali dengan Aisyah. Di sini memang yang lebih dekat pada dalil adalah Ali. Ada kekeliruan pada Aisyah, tapi hanya sebatas itu. Kenapa keliru? Karena sebagai manusia, tapi tidak boleh dibahas. Lebih jauh bahwa Aisyah itu begini, begitu. Kenapa? Karena dia sahabat Rasulullah SAW. Sahabat itu memiliki makom yang tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka bukan maksum. Kita harus jaga sikap kita terhadap sahabat Rasulullah. Hanya ini perlu dibahas. Karena misalnya contoh Tha'labah. Jadi contoh yang buruk. Padahal riwayatnya dhaif. Riwayatnya lemah. Yang berikan contoh ada sahabat yang dulunya miskin, ya, lalu dia minta doa kepada Nabi alaihissalam agar usahanya maju, ya. Dulu waktu miskin dia sering salat di masjid secara berjamaah. Tapi setelah dia menjadi kaya, sibuk dengan
bisnisnya, lalu dia tidak lagi atau hampir tidak pernah, sangat jarang sekali hadir salat berjamaah di masjid. Ini kan nggak benar. Ini kan menjelek-jelekan sahabat. Tidak mungkin sahabat Rasulullah seperti itu. Makanya kita harus waspada riwayat-riwayat yang lemah, apalagi palsu tentang sahabat Rasulullah. Apalagi yang dilakukan oleh Syiah, menghina sahabat Rasulullah. Bahkan mereka mengkafirkan sahabat. Sahabat Rasulullah SAW mengkafirkan seluruh sahabat. Kecuali Ali, Fatimah, Hasan, Hussein, Mikdad, bin Aswad. Kemudian juga Abi Dzar. Selain mereka, mereka anggap kafir. Telah berkhianat terhadap risalah Rasulullah SAW. Ini kan dusta. Ya, kemudian apa definisi sahabat Rasulullah? Karena sahabat ketat sekali, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, makanya syaratnya ketat. Pertama, dia harus bertemu langsung Rasulullah. Tidak cukup hanya beriman, harus bertemu langsung Rasulullah SAW. Ya, walaupun sejenak, sebentar, harus bertemu Rasulullah SAW. Kemudian beriman kepada beliau. Kalau beriman setelah Rasul wafat, bukan sahabat. Walaupun pernah bertemu Rasulullah SAW. Jadi orang yang bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, beriman kepadanya, ya beriman kepadanya, meskipun pernah murtad. Jadi kalau pernah murtad kemudian kembali lagi ke Islam, sahabat. Dan pernah ada sahabat murtad, kemudian rujuk lagi. Ada sahabat yang murtad kemudian tidak rujuk, tidak kembali ke Islam, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Kemudian apa yang ketiga? Harus wafat dalam keadaan beriman. Kalau tidak beriman, ya maka tidak dikatakan sahabat, tidak dikategorikan sebagai sahabat. Dan kelebihan sahabat Rasulullah, ya kata Syekhul Islam dalam akidah wasithiyah, kita tidak boleh membicarakan tentang kesalahan sahabat karena akan mempengaruhi hati kita, suasana hati kita. Kita harus jaga lisan, jaga hati terhadap sahabat Rasulullah karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kedudukan kursi Allah tabaraka wa taala. Kelebihan sahabat lain adalah kalau ada sahabat meriwayatkan hadis tidak perlu kita ragukan. Tidak perlu kita ragukan kesahihannya. Kenapa? Lianna sahabata kulluhum udul. Karena seluruh sahabat itu adil. Tidak perlu dicek dia thiqah atau tidak, layak tidak periwayatannya, bagaimana, apakah dia fasik, tidak ada. Seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum memenuhi ya kriteria periwayatan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jursum bin Nashir menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah farada fara'idha fala tudayyi'uha. Sungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka jangan menyia-nyiakannya. Tudayyi'uha, jangan menyia-nyiakannya, jangan mengabaikannya. Wa hadda hududa, dan meletakkan batas-batas, batas-batas dalam agama Islam, dan jangan kalian melampauinya, dan mengharamkan banyak hal, maka jangan kalian ya sekali-kali mencederai apa yang diharamkan Allah, artinya melakukannya. Dan Allah diam dari banyak hal sebagai bentuk rahmat kepada kalian, bukan karena lupa. Maka jangan dicari-cari sesuatu yang tidak Allah tetapkan hukumnya, yang tidak Allah haramkan, yang tidak Allah wajibkan. Jadi kita tidak perlu ya mencari-cari, berusaha bertanya ya yang akibatnya menjadi haram karena kita ya bertanya tetapi bukan untuk diamalkan tapi untuk sekedar apa namanya eh, penasaran saja atau untuk menentang ya jadi pertanyaan yang sifatnya hanya menguji mengetes dan lain sebagainya bukan untuk diketahui dan diamalkan. Baik,
Yang pertama tentang faraid. Apa arti faraid? Kewajiban-kewajiban. Kalau kita memahami faraid, faraid itu artinya sesuatu yang dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu faraid. Sesuatu yang dicintai Allah Jalla wa Ala. Tapi kalau sudah faraid ya, berarti dia sangat dicintai Allah. Kalau sudah wajib, sangat dicintai Allah. Sehingga marah Allah kalau kita tidak mengerjakannya. Makanya orang yang meninggalkan kewajiban dosa. Karena kewajiban itu pada hakikatnya sesuatu yang sangat dicintai Allah. Pahalanya besar. Ganjarannya agung. Ya. Dan faraid kalau kita kerjakan dengan baik, secara konsisten, akan membuat kita dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kita ini harus memahami dulu pertama. Kita harus memahami dalam hadis ini dalam konteks yang luas. Apa itu? Kita ini hidup di dunia adalah untuk menjalin hubungan cinta dengan Allah. Menjalin cinta dengan Allah. Makanya yang Allah perhatikan selama kita hidup di dunia adalah hati, tempat cinta, dan amal, bukti cinta. Ada lagi yang lain yang Allah perhatikan? Tidak. Makanya yang akan kita bawa mati hanya dua, hati dan amal. Hati Allah berfirman, ya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih, amal yang akan kita bawa mati. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Yatba'ul mayta thalatha, yatba'ul mayta thalatha, fa idza dufina taraka ahlu wa malu wa yabqa ma'ahu amaluh." Kalau orang sudah meninggal dunia, kata Rasul, maka ketika akan dimakamkan diiringi oleh tiga hal dalam hidupnya, oleh keluarganya, oleh hartanya, dan oleh amalnya. Namun ketika dia masukkan ya di dalam atau ke dalam liang kubur, maka yang mendampinginya, menemaninya hanya amalnya. Sementara harta dan keluarganya ya kembali meninggalkannya. Dan ini dalil para jemaah sekalian. Jadi kita hidup untuk apa? Menjalin hubungan cinta dengan Allah. Jadi hidup kita adalah untuk menjaga hati. Bagaimana hati ini cinta Allah, cinta kepada Allah, dan amal. Amal maksudnya apa? Makanya amal nanti akan dihisab. Allah tanya, mana bukti kamu cinta kepada aku? Itu maksudnya hisab. Makanya yang ditanya Allah apa? Yang wajib saja, yang sunnah nggak ditanya. Allah tidak tanya tentang amalan sunnah kita. Nggak Allah tanya. Salah sunnah tidak ditanya. Sedekah juga tidak ditanya. Puasa sunnah nggak ditanya. Umroh juga nggak ditanya. Yang sifatnya sunnah. Haji kedua juga nggak ditanya. Sifat yang sunnah tidak ditanya oleh Allah. Yang ditanya oleh Allah Jalla wa'ala yang wajib. Makanya karena kewajiban terbesar, yang hal yang paling Allah cintai, amal yang paling Allah cintai, salat. Makanya yang pertama kali ditanya oleh Allah, salat. Dalam arti Allah ingin bertanya, apa bukti kamu cinta kepada aku selama kamu di dunia? Makanya Nabi alaihissalam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah." Yang pertama kali Allah tanya ya, dari amalan seorang hamba ketika hisab adalah salatnya. Maka ada dua riwayat menyebutkan ya teksnya, redaksi dari tentang amal yang pertama dihisab oleh Allah adalah salat. Redaksi yang pertama mengatakan, fa in salahat ya aflaha wa najah. Kalau dia benar salatnya, maka dia akan beruntung, bahagia, dan selamat. Ada riwayat yang lain menyebutkan, fa in saluhat saluha sairu amali. Kalau baik salatnya akan baik seluruh amalnya. Allah beri taufik. Bayangkan begitu sayangnya Allah kepada kita.
Allah jadikan salat sebagai suatu amal yang paling Allah cintai, menjadi kunci kebaikan amal yang lain. Allah jadikan sebagai kebaikan amal yang lain. Kenapa? Karena salat itu amal yang paling Allah cintai. Semua puncak ibadah ada di dalam salat, yang tidak ada di ibadah lain. Amal-amal yang Allah cintai ada di dalam salat. Hakikat ibadah menghinakan diri kepada Allah ada dalam salat sujud. Nggak ada di haji. Nggak ada di puasa. Nggak ada di zakat. Nggak ada di puasa Ramadan. Sujud itu hanya pada salat. Dan hakikat ibadah menghinakan diri kepada Allah, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Hakikatul ibadah adzalul khudu' lillah. Hakikat ibadah adalah menghinakan diri dan merendahkannya kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam salat ada Al-Quran. Surah cintanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran ketika salat. Di dalam salat ada surah terbaik yang wajib dibaca, bahkan rukun. Kata Nabi alaihissalam, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat seorang hamba yang tidak membaca Al-Fatihah padanya. Bayangkan, di dalam salat kita meninggikan Allah, bertasbih kepada Allah Subhana rabbil a'la. Di saat ruku, Subhana rabbil azim, menetapkan nama bagi Allah Jalla wa ala. Di dalam salat kita awali dengan Engkau Maha Besar ya Allah, Engkau Maha Agung, Allahu Akbar. Itu hakikat kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah Jalla wa ala. Karena ibadah itu cinta yang menghinakan. Cinta yang menghinakan. Di situ puncak penghinaan kita. Ya Allah, aku cinta kepadamu. Aku hinakan diriku kepadamu, ya Allah. Engkau maha besar, engkau maha agung, aku maha hina, ya Allah. Allahu Akbar. Makanya sholat tidak dimulai dengan tasbih. Tidak dimulai dengan tahlil. Padahal zikir terbaik adalah tahlil. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Zikir terbaik adalah la ilaha illallah. Kenapa dimulai dengan sholat dimulai dengan takbir? Kenapa? Kenapa tidak la ilaha illallah gitu? Karena ibadah itu cinta yang menghinakan. Jadi kita ketika mengikrarkan cinta kepada Allah, buktikan bahwa kita kepada Allah, cinta ibadah. Siap menghinakan diri kepada Allah. Makanya Allah wajibkan setiap hari 5 kali. Yang awalnya 50 kali, 50 waktu. Bayangkan Allah pada awalnya memerintahkan kita untuk mengerjakan salat, amal yang paling Allah cintai sehari semalam 50 waktu. Karena begitu sayangnya Allah kepada kita, Allah wajibkan hanya 5 waktu. Hanya 5 waktu. Itu pun dengan rahmat Allah. Meskipun 5 waktu, Allah kurangi banyak sekali. Allah kurangi 45 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Ya itulah hidup. Jadi faraid adalah sesuatu yang sangat Allah cintai. Makanya di sini kata Nabi, "Fala tudayyuha." Jangan kamu lalaikan. Jangan kamu lalaikan. Jangan ditinggalkan. Kalau dia selalu meninggalkan yang wajib, makanya kita harus belajar agama. Karena kewajiban kita belajar dan beramal. Kan gitu. Belajar mengenal Allah Tabaraka wa ta'ala. Tujuan dari ilmu agama adalah mengenal Allah. Supaya kita mencintai Allah. Makanya Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadi ulama." Seorang yang memiliki ilmu itu adalah yang takut kepada Allah. Kenapa tidak dikatakan cinta? Karena takut kepada Allah itu adalah awal cinta kepada Allah. Karena tidak mungkin cinta kalau tidak takut dulu. Makanya takut itu adalah ibadah, bukan ibadah tujuan. Ibadah tujuan cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi untuk menuju cinta kepada Allah, kita harus takut dan berharap hanya kepada Allah. Makanya awal daripada cinta itu takut. Yaitu dengan takut kita meninggalkan yang haram dulu, yang dilarang Allah. Nah, kalau sudah mampu meninggalkan yang dilarang Allah, baru kita berani atau bisa meninggalkan yang diwajibkan Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ya, ini. Jadi ketika Nabi mengatakan innallah fara'id farada fara'id fala tudayyuha.
Jadi kalau kita memahami hidup ini adalah untuk menjalin hubungan cinta dengan Allah, yang diwajibkan Allah jangan ditinggalkan, jangan diabaikan. Karena hidup ini jelas tujuannya. Jelas tujuannya, bukan sekedar bertambah usia dengan segala kegiatan aktivitas. Nggak begitu hidup. Ada pertanggungjawabannya. Siapa yang bisa menjaga hidup ini dengan baik, menjaga hatinya, menjaga amalnya. Makanya ilmu itu ujungnya ikhlas. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenali Allah. Siapa Allah? La ilaha illallah. Dialah yang tidak tiada yang berhak diibadai kecuali Allah. Ujung dari ilmu adalah ikhlas. Kemudian kewajiban kita adalah amal. Itu mengikuti Rasulullah SAW. Tidak ada amal yang benar, yang soleh, kecuali amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Hah? Seperti itu para jemaah. Jadi kita ini harus mengisi umur kita dengan ilmu dan amal. Belajar agama agar lebih mengenal Allah, mengetahui apa yang Allah cintai, mengetahui apa yang Allah benci, mengenal siapa yang Allah cintai dan siapa yang Allah benci. Itu aja. Itu cara, itu tauhid. Itu cara membuat hidup ini terasa nikmat. Apa kata Nabi alaihissalam? Thalathun man kunna fihi, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa yakraha ya'uda fil kufur kama yakraha yuqdhafa fin nar. Kalau kata Nabi Ali ada tiga perangai, kalau ada pada diri seorang maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Dia akan merasakan keberkahan hidup. Hidup itu terasa nikmat, sejuk, tenang rasanya hidup ini. Apa tiga perangai itu? Yang pertama, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Cinta Allah ujungnya tauhid, ikhlas, lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan mencintai Rasul ujungnya sunnah, bukan menyembah beliau. Mencintai Rasul SAW adalah mengikuti sunnahnya. Dan mengikuti sunnah adalah jalan menuju tauhid. Mengapa kita disuruh mengikuti Rasul SAW? Perhatikan. Allah dalam banyak ayat mengatakan di antaranya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Fattabi'u la'allakum tahtadun. Ikutilah dia, semoga kalian mendapatkan hidayah. Banyak sekali ayat yang memerintahkan kita ya untuk mengikuti Rasul. Kenapa kita disuruh mengikuti Rasul? Bahkan diancam dengan neraka kalau kita berpaling dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang berpaling dari Rasul, siapa yang berpaling dari petunjuk Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan berpaling dari jalan sahabat dalam beragama, nuwallihi ma tawalla, aku biarkan dia kemana mau dia berpaling, terserah kata Allah. Dia mau kemana terserah. Karena kalau udah abai terhadap tuntunan Nabi, sudah cuek, udah nggak peduli, dia terserah mau jadi apa terserah kata Allah. Nuwallihi ma tawalla. Tapi ingat kata Allah, aku ancam ujung dari hidupnya adalah neraka jahanam. Wa nuslihi jahannam, aku akan jerumuskan dia ke neraka jahanam. Diancam oleh Allah dengan neraka kalau kita berpaling dari sunnah Nabi alaihissalam. Kenapa Allah wajibkan kita mengikuti sunnah? Karena mengikuti tuntunan dan sunnah Nabi satu-satunya jalan menuju tauhid. Satu-satunya jalan menuju ikhlas. Jadi kita mengikuti sunnah Nabi alaihissalam supaya lebih bertauhid kepada Allah. Karena data yang lengkap tentang Allah itu ada di sunnah. Nggak ada di Syiah, nggak ada di Khawarij, nggak ada di Mu'tazilah, nggak ada di Sufi, nggak ada. Sufi, sok-soknya seolah-olah mereka adalah orang yang paling mencintai Allah. Orang yang paling berdekat dengan Allah, khalwah dengan Allah. Bahkan sampai merasa ada sebagian dari mereka
mencapai derajat tertentu, ya, capai derajat tertentu, derajat kasyaf misalnya. Sudah terbuka semua, bahkan Lauhul Mahfuz pun dia bisa melihat. Ini dari mana dasarnya? Lawang Nabi aja nggak tahu Lauhul Mahfuz kok. Beliau itu orang yang paling Allah cintai, Khalilullah. Dia tidak tahu, beliau tidak tahu apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi Allah itu, data Allah yang membuat kita semakin mengenal mencintai Allah itu ada di sunnah. Ada di sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian amal yang Allah cintai itu hanya ada di sunnah. Nggak ada amal yang Allah cintai yang membuat kita dicintai Allah. Tidak ada di amalnya orang Syiah. Apakah orang Syiah itu kalau beramal akan membuat mereka dicintai Allah? Seperti di peristiwa Karbala. Sebagai bentuk rasa berkabung mereka, wafatnya Hussein. Lalu mereka melukai diri mereka, memukul-mukul badan mereka. Apakah dengan begitu mereka dicintai Allah? Nggak ada tuntunannya. Walaupun sampai berdarah-darah seperti itu, terluka-luka badannya, nggak ada pahalanya. Karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Dan tidak Allah cintai. Tidak Allah cintai. Ada sahabat Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya merasa ibadah saya jauh dari ibadahmu, saya ingin sholat tahajud terus dan tidak akan tidur. Kalau kedengaran kita sebenarnya dengan kacamata awam, oh bagus itu. Ada orang mau sholat tahajud terus dia nggak mau tidur. Yang lain mengatakan, ya Rasulullah, saya malu. Engkau sudah jamin surga tapi ibadahnya luar biasa. Kalau gitu saya akan puasa dan tidak akan berbuka. Bayangkan berpuasa tidak mau berbuka. Kita yang melihatnya secara apa dengan kacamata awam, wih hebat ada orang puasa nggak mau buka, nggak mau batalkan puasanya. Maghrib lanjut, luar biasa. Ada lagi yang mengatakan, wallahi ya Rasulullah, saya minder, malu saya. Saya nggak ada jaminan surga, tapi amalan saya sedikit, ibadah saya minim. Saya kalau gitu mau ibadah terus, nggak akan menikah dengan perempuan. Apa kata Nabi? Lari, Nabi langsung luruskan. Ma ba'al aqwam, ma ba'al aqwam yaquluna kada wa kada. Siapa yang ngomong tadi begini dan begitu? Kata Nabi alaihissalam, "Ama ana amullah fa ini alamkum billah." Saya adalah orang yang paling mengenal Allah. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi saya tidak seperti itu. Saya puasa, tapi juga saya berbuka. Saya tahajud, tapi juga saya tidur. Dan saya menikahi banyak wanita. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang nggak suka sunnahku, silakan. Berarti dia bukan dari umatku yang terbaik. Jadi sunnah itu tidak lebih dan tidak kurang. Itu cara kita bertauhid. Kalau mau tauhid sunnah. Nah ini kita kembali kepada hadis. Allah mewajibkan kewajiban, jangan ditinggalkan. Makanya kita harus belajar untuk mengenal yang Allah cintai. Yaitu yang Allah wajibkan. Ya, fala tudayyi'uha. Dan kalau orang sudah mencintai Allah tabaraka wa taala, maka kewajiban bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan dan kenikmatan. Seperti sholat. Seorang tidak menganggap sholat itu wajib. Sholat lima waktu itu wajib, tapi kebutuhan dan kenikmatan. Sampai Nabi alaihissalam bersabda, ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, hibur hatiku dengan salat. Arihna ya Bilal bis salah. Wahai Bilal, tenangkan diriku, jiwaku dengan salat. Rasulullah SAW bersabda, Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib. Yang paling aku sukai di dunia ini dua, parfum dan perempuan. Perempuan cantik itu Rasul suka sekali. Tapi apa kata Nabi alaihissalam? Waju'ilat qurrata ini fi salat. Tapi yang paling menyejukkan hatiku adalah salat. Ya, kalau orang sudah cinta Allah, dia tidak menganggap kewajiban itu beban. Nggak ada omongan berat Islam. Ini wajib, ini wajib, ini begini, ini harus begini, harus begitu. Nggak ada omongan begitu. Yang ngomong seperti itu karena hatinya cinta dunia. Menganggap amal itu beban, kewajiban itu beban. Allah nggak butuh kita kok. Siapa yang butuh Allah? Kita. Allah nggak butuh kita. Mau amalin silakan, gak diamal silakan. Makanya kata Allah, ya ibadi innamai a'malukum, ya hambaku, itu amalmu untukmu. Untuk menentukan nasibmu di akhirat nanti, untuk menentukan
derajatmu di surga nanti. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum, nanti aku hitung. Kamu berhaknya di mana? Ya. Lalu Allah katakan, "Pamawajada khair falyahmadillah." Kalau amalnya banyak yang baik, yang soleh, maka dia harus bersyukur dan memuji Allah. Wa man wajada dzalik wa man wajada ghaira dzalika fala yulumanna illa nafsa. Tapi kalau dia dapati amalnya banyak yang nggak benar, banyak justru isinya dosa, maka jangan menyalahkan siapapun kecuali dirinya, kata Allah tabaraka wa taala. Begitu cara memahami apa namanya kewajiban. Lalu para ulama membahas tentang fardhu. Adakah perbedaan antara fardhu dengan faraid, dengan kewajiban? Ada ulama yang berpendapat ya, fardhu itu yaitu yang ditetapkan melalui dalil yang qat'i. Sementara wajib yang ditetapkan melalui dalil yang dhanni. Ada yang mengatakan faraid itu ya apa namanya? eh Faraid itu kata mereka apa? Yang sahih kata mereka tidak ada bedanya. Ya, ada yang mengatakan faraid itu yang ditetapkan dengan Al-Quran, sementara yang wajib yang ditetapkan melalui hadis. Tapi itu semua pendapat. Yang sahih di pendapat ulama, perbedaan antara faraid dan wajib sebenarnya sama saja. Faraid, faridah, wajib sama. Hanya sedikit perbedaannya. Sesuatu yang sangat wajib itu namanya faridah. Misalnya salat faridah. Ya, salat itu faridah. Zakat faridah. Puasa Ramadan faridah. Ya, haji faridah. Jadi yang sangat diwajibkan, bahkan ada ancaman kalau kita melalaikannya, itu namanya faridah. Itu namanya faridah. Tapi kalau kewajiban yang dikhilafkan oleh para ulama, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Misalnya begini, cadar. Cadar bukan dikatakan lebih lebih tepat faridah, kita bilang wajib. Karena ada ulama yang mengatakan sunnah. Kita mengatakan cadar itu syiar atau wajib, bukan faridah. Kalau faridah itu kewajiban disepakati ulama, itu faridah. Ya, kemudian Rasul mengatakan wahadda hududa, ya, wahadda hududa, dan Allah meletakkan batasan-batasan dalam agamanya. Maka jangan kalian melampauinya. Hudud, makna hudud. Ya. Para ulama juga berbeda pendapat. Apa makna hudud di sini? Meskipun istilah hudud itu lebih dikenal dengan sanksi hukum. Sanksi hukum pidana dalam Islam. Seperti rajam, ya, kemudian cambuk kepada eh, peminum apa kepada pelaku dipotong tangan pelaku pencurian, ya. Nah, hukuman bagi pelaku zina dan pelaku pencurian itu namanya hudud, dan itu istilah yang sudah dikenal. Tetapi yang dimaksud dengan hudud di sini segala yang diwajibkan dan diharamkan oleh Allah, itu hudud namanya. Contoh misalnya Allah menyebutkan puasa itu hudud, ya. Allah menyebutkan puasa itu sebagai masuk Al-Baqarah. Berarti yang wajib juga disebut hudud. Ini loh batasan yang Allah wajibkan sini. Jangan dilalaikan. Melampaui yang wajib berarti sudah haram. Jangan dilalaikan. Misalnya Allah katakan tentang puasa, ya. Misalnya tentang apa? Tentang puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, apa namanya? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dalam surah Al-Baqarah itu, ya, di mana Allah katakan, ya, dalam surah Al-Baqarah disebutkan apa namanya, kal apa wabtagu fi wabtagu ma kataballahu walakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna bil masajid
tilka hududullah fala taqrabuha. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, silakan kamu kalau apa namanya sudah maghrib, kalian halal berhubungan dengan istri kamu kata Allah. Tapi kalau sudah dihalalkan begitu, jangan dilampaui. Bahkan sampai menjelang subuh kalian masih berhubungan. Lalu Allah katakan apa? Tilka hududullah, ada batasan. Jadi wajibnya puasa itu dari maghrib sampai subuh. Dari maghrib ya boleh dihalalkan makan minum, boleh berhubungan intim boleh. Tapi kalau sudah subuh tidak boleh, sudah mulai puasa lagi. Nah Allah menyebutkan puasa hudud. Berarti hudud itu artinya kewajiban yang Allah wajibkan. Dan juga hudud juga berarti yang diharamkan Allah. Seperti misalnya tentang apa namanya iddah. Tentang iddah. Apa itu iddah? Iddah itu adalah masa menunggu untuk memastikan rahim seorang wanita yang telah ditalak atau telah mengalami talak dari suaminya, apakah talak itu talak hidup atau talak mati. Dia dipastikan rahimnya sudah bersih dari benih suaminya, maka dia bisa menikah lagi. Jadi kalau dia sudah habis masa iddahnya berarti boleh menikah lagi. Jadi iddah itu sebetulnya istibra'il rahim. Ya, iddah itu artinya apa? Iddah itu masa untuk memastikan bahwa rahim si perempuan ini sudah tidak ada lagi benih suaminya. Sehingga dia boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Sehingga tidak ada pencampuran nasab. Ya, makanya iddahnya macam-macam. Nah, kata Allah, nah ketika wanita punya masa iddah, dia punya larangan. Berlaku banyak larangan. Larangan untuk tidak boleh berdandan, larangan untuk tidak keluar rumah, kecuali karena hal yang darurat. Lalu Allah katakan apa? Wa tilka hududullah. Jangan kamu lampaui, itu batas Allah. Hai perempuan-perempuan yang menjalani masa iddah, jangan kamu lampaui, jangan kamu langgar larangan itu. Jadi larangan dan kewajiban disebut hudud. Ya, kata Allah, fala ta'taduha, jangan dilampaui. Jangan dilampaui. Kemudian kata Allah, wa harrama asya fala tantahikuha. Dan Allah mengharamkan banyak hal, jangan dilakukan. Wa harrama asya. Jadi tadi sudah saya sampaikan. Hakikat haram, sesuatu yang haram itu yang Allah benci. Kalau kita mencintai Allah, ya, demi menjaga keharmonisan hubungan dengan Allah, kita akan tidak akan melakukan apa yang dibenci oleh kekasih kita. Tidak akan, kita akan berusaha untuk menjaga hubungan, menjaga kehangatan hubungan kita dengan Allah dengan apa? Dengan meninggalkan semua yang dibenci Allah. Walaupun kita suka secara pribadi, walaupun kita punya kecenderungan ke sana, tapi kalau kita paham hidup ini adalah menjalin hubungan cinta dengan Allah, kita akan tinggalkan yang diharamkan Allah. Dan mudah insya Allah dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan kekuatan cinta insya Allah kita bisa beradaptasi. Adaptasi itu karena cinta. Banyak faktor ya yang menyebabkan cinta sehingga berubah. Terjadi adaptasi yang baik di sana. Ya. Misalnya seorang wanita kampung, dia menikah dengan laki-laki dari kota besar, atau dia tidak pernah kenal laki-laki, dia tidak pernah kenal kota besar, lalu dia menikah dengan laki-laki dari kota besar, lalu dibawa istrinya. Karena dia cinta kepada suaminya, dia mau ikut suaminya dan beradaptasi dia. Diajak kemana pun ikut. Hidup kontrak pun siap. Bahkan mungkin wanita ini wanita dari anak orang kaya. Tapi ketika dia cinta suaminya, dia diajak tinggal di Jakarta di rumah yang sederhana, kontrak yang sederhana, dia mau. Itulah cinta. Cinta itu melahirkan kekuatan adaptasi. Dia akan beradaptasi. Dia akan hindari apa yang dibenci oleh suaminya. Dia akan hindari sebisa mungkin apa yang tidak disukai oleh suaminya. Itulah namanya cinta. Paham nggak sih kita nih sedang apa dengan Allah di dunia ini? Umur ini, umur waktu kita ini. Kenapa dimulai dari balik? Karena bukti cinta itu belum maksimal. Kita belum bisa stabil dan maksimal dalam membuktikan cinta. Makanya amal itu dimulai dari balik, bukan dari sejak kita lahir. Kalau logika mengatakan harusnya kita sudah harus beramal sejak lahir. Karena
Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita chip namanya fitrah. Tapi Allah melihat fisik kita, akal kita belum sempurna untuk menghadirkan amal yang soleh yang sempurna. Makanya kata Nabi alaihissalam, "Rufi'al al-qalamu an thalath." Kewajiban untuk beramal itu terangkat dari 3 golongan orang. Anin naim hatta yastayqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa an majnun hatta yafiq, dari orang yang gila sampai dia sadar. Wa an anis sabi hatta yahtarim, dari anak yang belum balik sampai dia balik. Balik itu, sadar itu, bangun itu mulai siap beramal, menghadirkan amal yang terbaik. Kalau orang beramal dengan tidak sengaja, maka sesuatu tidak dihitung oleh Allah. Amal yang dihitung oleh Allah yang membuktikan cinta. Kalau dia tahu bahwa ini dosa dikerjakan, berarti dia sadar itu. Bahwa dia sedang mencederai hubungan dia dengan Allah. Makanya Allah kasih dosa. Makanya ditanya, kalau memang akhirnya manusia yang neraka, buat apa dia diciptakan? Loh, lah buat apa Anda ke surga? Apakah Anda pernah masuk surga dengan amal yang sedikit itu? Ini bukan masalah surga dan neraka. Buat apa manusia diciptakan kalau akhirnya ujungnya ke neraka? Bukan masalah itu. Anda paham tidak hidup ini untuk apa? Makanya orang masuk surga bukan karena amalnya. Sampai Nabi pun masuk surga bukan karena amalnya. Kalau dihitung-hitung, nggak berhak Nabi itu masuk surga. Apalagi kita. Tapi kan Nabi adalah orang yang paling menjaga hubungan cinta dengan Allah. Paling berhasil. Manusia yang paling berhasil menjaga hubungan cinta dengan Allah. Makanya Allah kasih surga. Dan selamanya di surga. Allah kasih keridhaan. Ridwan. Ridho yang berlimpah. Kenapa yang menghuni neraka abadi itu hanya orang kafir dan munafik? Hah? Kata Allah, Inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Allah kumpulkan orang kafir dan munafik di neraka jahanam. Selamanya, bayangkan. Karena hati mereka busuk. Mereka nggak punya rasa cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ada punya rasa cinta, kata Allah, dia masuk neraka, Allah cari. Kalau bahasa orang Betawi, Allah udak gitu. Allah perintahkan malaikat penjaga neraka. Diudak gitu, dicari. Kalau ada dia punya iman sedikit aja, ambil. Masukkan ke dalam surga, aku kata Allah. Itu. Jadi buat apa dia masuk surga orang manusia kalau dia tidak punya rasa cinta kepada Allah? Buat apa? Dia pengkhianat. Jamaah bisa tidak bertahan dengan pasangan yang berkhianat, mengkhianati cinta? Bisa tidak? Makanya dosa syirik, dosa yang tidak Allah ampuni, dosa pengkhianatan cinta itu. Innallaha la yaghfiru yusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa yang lain Allah ampuni. Zina, membunuh, merampok, ya minum khamr, judi, Allah ampuni. Kenapa? Karena tidak apa? Dosanya bukan pengkhianatan cinta. Mereka berkhianat. Ya harusnya mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka berkhianat beribadah, menyembah kepada selain Allah. Kurang ajar itu mereka itu. Manusia yang paling kurang ajar itu adalah orang-orang musyrik. Tidak punya adab kepada Allah Jalla wa'ala. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan segalanya. Allah yang melindungi mereka, Allah yang memberikan segalanya. Malah nyembahnya, mencintainya, dia berikan hatinya, amalnya kepada selain Allah, kepada Yesus, kepada Uzair, kepada dewa. Bagaimana Allah maafkan mereka? Layak mereka neraka. Nggak perlu mereka di surga. Abu Talib bayangkan. Paman Nabi SAW. Kurang apa baiknya Abu Talib? Tapi sampai dia wafat, dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dia tidak ucapkan la ilaha illallah, hanya lisannya. Lisannya mengakui agama Islam, agama yang benar. Tapi hatinya menolak. Dia belum mengikrarkan, saya siap mencintai Allah dengan la ilaha illallah. Mati dalam keadaan kafir. Dia di neraka selamanya. Tapi dia dapat keringanan karena jasanya. Allah membalas kebaikan dia. Yaitu apa? Orang kafir yang menghuni neraka yang mendapatkan azab yang paling ringan. Itu orang kafir paling ringan azabnya Abu Talib. Tapi dia bisa keluar dia? Gak bisa. Rasulullah tidak bisa menyelamatkan Abu Talib.
Kenapa? Karena hatinya tidak ada rasa cinta kepada Allah, tidak ada iman. Begitu cara memahaminya para jemaah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wasakata an asya. Dan Allah diam dalam banyak hal. Diam itu dalam apa? Perkara apa? Misalnya perkara mubah. Mubah itu berarti diam. Yang maksudnya diam itu Allah tidak katakan haram, wajib, itu artinya diam. Berarti Allah punya sifat diam. Ya, bagaimana Allah punya sifat bicara, Allah juga punya sifat diam. Wasakata asya di sini maknanya Allah tidak menjelaskan hukumnya. Jadi dia tidak terkait dengan cinta dan bencinya Allah, berarti perkara mubah. Makanya mubah itu perkara yang tidak ada pahalanya dan tidak ada dosanya. Makanya kata ulama, betul al-mubah mastawat tarafah, yaitu yang sama dua sisinya. Dia nggak dicintai, dia juga nggak dibenci, jadi nggak ada hukumnya. Tapi dengan rahmat Allah, perkara mubah menjadi ibadah dengan niat baik. Dengan rahmat Allah, perkara mubah menjadi ibadah dan ketaatan dengan niat baik. Dan Allah tidak menjelaskan hukum, banyak hukum. Ya, tidak menjelaskan banyak hal hukumnya, apakah wajib, apa sunnah, apa gimana. Allah diam berarti mubah, bukan karena lupa, tapi sengaja. Artinya, banyak sekali yang Allah halalkan, yang Allah izinkan, yang Allah mubahkan. Banyak sekali. Jadi ini bantahan bagi orang yang, aduh, berat Islam, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Anda pengen hidup bebas. Makanya Anda ngomong seperti itu. Coba kalau Anda ingin beribadah kepada Allah, nggak akan ngomong kayak gitu. Karena itu hitungan, coba mana yang lebih banyak, yang haram atau yang mubah? Banyak kan mubah. Ya, banyak kan yang mubah. Jadi jangan dicari-cari sok suci dan mengatakan, masa sih boleh? Bukannya nggak boleh. Bukannya ini begini. Jangan sok alim. Jangan sok soleh kamu. Kalau Allah katakan, Allah anggap itu perkara mubah, manfaatkan dengan baik. Hadirkan niat yang baik dalam melakukannya. Jangan sok semangat agama yang tinggi, ya, lalu mewajibkan yang Allah tidak wajibkan, mengharamkan yang Allah tidak haramkan. Ini nggak benar. Karena beribadah itu landasannya adalah tuntunan Nabi alaihissalam, bukan semangat, bukan logika, tapi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada kaidah mengatakan yang mubah itu dalam hal muamalat, asalnya mubah. Tapi kalau ibadah, boleh dong orang sholat ini, sholat itu nggak bisa. Dibedakan. Asal ibadah itu haram. Al-aslu fil ibadatil mana' wal hadar. Kalau ibadah nggak boleh. Asal zikir, asal azan, asal baca Quran dengan cara begini, cara begitu, puasa ini, puasa nggak boleh. Sholat ini, sholat itu tidak boleh. Karena asal ibadah itu haram. Tidak boleh dikerjakan ibadah apapun kecuali ada dalilnya, ada tuntunan dari Nabi Alaihissalam. Kalau perkara muamalah, ya muamalah asalnya mubah. Tidak dikatakan haram, juga tidak dikatakan dilarang, kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan melarangnya. Demikian para jemaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dari pembahasan hadis yang ke-30. Wassallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian tadi kita telah sama-sama mendengarkan pemaparan materi pada pagi hari ini. Selanjutnya kami mengundang para sahabat untuk bisa menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Ustadz dengan menekan tombol raise hand atau bisa juga menuliskannya pada kolom chat. Baik, kami persilahkan sahabat yang ingin bertanya. Kami buka sesi pertanyaan interaktif pada pagi hari ini. Saya pikir sudah jelas ya, makanya nggak ada yang nanya. Alhamdulillah. Masya Bagus. Allah. Kalau nggak ada yang nanya, berarti sudah sangat jelas sekali apa yang sudah saya paparkan di hadis yang ke-30 ini. Ya, justru saya yang bertanya, paham nggak nih? Ya, banyak nggak pelajaran-pelajaran penting yang bisa diambil di
kajian ini. Nah, ini yang perlu ditanya ini. Banyak nggak catatannya di situ? Kalau Nah, mau bertanya, saya kira sudah jelas sekali ya. Ya, saya makanya jelaskan jauh lebih luas daripada apa yang disebutkan apa di sini. Ya, memahami esensi agama itu apa, ya, seperti itu. Allahu a'lam. Ustaz. Ah, Ahibatifillah, ya, silakan. Eh, ada pertanyaan Ustaz di kolom chat. Anda Ya, izin membacakannya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, jika ada yang dulunya di masa muda banyak berbuat maksiat, kemudian mendapat hidayah sunnah, eh Masya Allah, tadi dulu, Anda perbesar. Dulunya masih muda berbuat maksiat, kemudian mendapat hidayah sunnah dan taubatan nasuhah, beribadah untuk meraih cinta Allah. Kemudian perjalanan hidupnya setelah taubat banyak mendapat musibah-musibah dunia. Apakah kesedihan-kesedihan yang dialami ini sebagai azab atau balasan dari dosa-dosa yang dahulu? Bukankah jika orang sudah taubat sungguh-sungguh otomatis dosa-dosa berguguran, atau apakah ini ujian untuk menaikkan derajat? Mohon pencerahannya Ustadz. Syukron, jazakallah, barakallahu fiqh. seorang yang sudah bertobat dan sudah berhijrah, apalagi kepada sunnah, insya Allah Allah hapus semua dosa-dosa yang telah lalu. Kata Nabi SAW, at-taubatu tajubu ma qabla. Taubat itu menghapus seluruh dosa, termasuk dosa besar yang telah dikerjakan di masa lalu dan di masa lampau. Adapun setelah dia bertobat, dia rujuk kepada hidayah sunnah, dan ternyata banyak sekali ujiannya. Justru itu berarti Allah sayang. Kalau Allah sayang kepada hambanya, Allah uji dia dengan berbagai bermacam ujian dan musibah. Idza habballah abda ibtala. Kalau Allah mencintainya, maka Allah akan uji dia dengan berbagai macam ujian. Jadi itu berarti bukan azab. Lebih dipahami itu adalah rahmat Allah tabaraka wa taala. Yang pasti, kalau ada musibah ya karena dosa, tapi bukan karena dosa-dosa yang lalu, bukan. Memang kalau orang sudah hijrah nggak ada dosa, masih masih ada dosa. Dan itu yang mengundang musibah. Tapi kita harus pahami bahwa ketika ada orang telah hijrah, telah rujuk kepada sunnah, tapi justru banyak sekali masalah dalam hidupnya. Berarti Allah cinta kepada dia. Apalagi datang musibah itu dari orang yang dicintai, yang disayangi, itu lebih cinta lagi dia. Karena Allah Ta'ala kalau sudah mencintai hambanya, maka Allah kasih dia musibah, bertubi-tubi, bahkan datang dari orang yang dia cintai. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala. Sekarang saya tanya, Nabi Lut itu punya dosa nggak? Dia sudah atas sunnah dia. Di atas tauhid, nggak pernah macam-macam. Tapi ujiannya berat dari mana? Dari istrinya. Nabi Nuh itu kurang apa? Orang yang sangat taat, beribadah kepada Allah siang dan malam, berdakwah 950 tahun. Tapi apa yang dilakukan oleh anaknya? Kafir, musibah. Kalau musibahnya kecelakaan, nggak ada apa-apanya. Ini anaknya kafir. Apakah dia punya dosa? Nabi tidak punya dosa. Kenapa diuji dengan ujian yang berat begitu? Anaknya murtad kafir. Sedih Nabi Nuh, sedih. Bahkan ketika berada di atas bahteranya, dia mengatakan, ya Rabbi innahu ibdi. Dia itu anakku ya Allah. Kenapa dia tidak mau naik kapal bersamaku? Lalu Allah katakan, innahu laysa min ahlik. Dia bukan keluargamu yang sungguhnya. Keluargamu yang sungguhnya yang seiman. Begitu para jemaah sekalian, memahaminya begitu. Para nabi itu ujiannya berat. Padahal mereka punya dosa. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala ketika memberikan ujian berat kepada orang yang tidak punya dosa, karena untuk mengangkat derajat, supaya nanti di surga, supaya nanti di akhirat nanti, surga yang ditepati bukan surga biasa-biasa aja, tapi surga Firdaus. Nah, mudah-mudahan kita begitu. Kalau kita sudah hijrah nih, sudah tobat dari seluruh dosa di masa lalu, di masa muda. Tapi masih banyak cobaan, musibah. Alhamdulillah itu berarti Allah ingin mengangkat derajat kita. Supaya kita wafat husnul khatimah. Supaya kita meninggal tidak buat dosa. Hatta ilaqallah wa laysa alaihi khatiyah. Kata Nabi, targetnya apa kalau orang sudah hijrah, dikasih banyak musibah dan cobaan? Supaya dia meninggal tidak membawa dosa. Jadi di alam kubur hanya menikmati nikmat kubur. Di mahsyar hanya menikmati
keselamatan dan perlindungan dari Allah, kenikmatan yang ada di mahsyar, di akhirat pun dia akan mendapatkan kemudahan, ya, hisab, kemudian masuk ke dalam surga. Wallahu taala alam. Baik, demikian penjelasan dari Ustadz bagi penanya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, Anda bacakan pertanyaan di kolom chat kembali, Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ibu dari kakak ipar saya wafat beberapa bulan lalu. Kakak tersebut berdoa, "Ya Allah, hidupkan doa-doa ibuku walaupun beliau telah wafat." Apakah dibolehkan berdoa seperti itu, Pak Ustadz? Apa Jazakallah doanya khair. gimana? Doanya, "Ya Allah, hidupkan doa-doa ibuku walaupun beliau telah wafat." Apa itu maksudnya doa hidupkan doa-doa ibu? Emang doanya apa? Kok dihidupkan doanya? Hmm, Harus jelas itu pertanyaannya. Hidupkan doa ibu. Yang ada kabulkan mungkin. kabulkan. Mungkin itu Kabulkan kali, doa Ustaz. ibuku. Mm-mm. Boleh kalau ada kabulkan doa. Kalau hidupkan doa ibuku. Ini nggak jelas ini. Mungkin itu. Kabulkan ya Allah doa-doa Mungkin ibuku selama kabulkan. ini. Boleh. 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 Seperti itu. Selama doanya tidak haram. Kata Nabi alaihissalam, ya, apa namanya? Kullu apa istajabul mar'u malam yad'u bi itsmi wa qati'atur rahim. Semua doa pasti dijabah selama doanya tidak mengandung maksiat dan tidak apa namanya memutus silaturahim. Jadi insya Allah kalau doa ibu itu adalah baik, insya Allah diijabah dan kita bisa dorong itu, ya Allah ijabah semua doa-doa ibuku atau apa ibu mertua dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Demikian penjelasan dari Ustadz bagi penanya. Semoga dipahami. Eh, Selanjutnya, Anda bacakan pertanyaan di kolom chat kembali, Ustadz. Bismillah. Terkait dengan khauf dan roja, mohon nasihat Ustadz. Apa yang bisa membuat kita takut kepada Allah? Karena kami menanamkan prasangka baik kepada Allah. Barakallahu fiik. Apa hubungannya prasangka baik dengan takut? Prasangka baik itu lahir dari cinta kepada Allah. Selama kita tidak punya rasa cinta, kita tidak akan pernah berbaik sangka kepada Allah. Mungkin sekarang belum ada apa-apa. Ketika tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang menimpa kita, kita bersangka baik. Ya. Tapi ketika kita mengalami hal yang menyakitkan dalam hidup, bertubi-tubi, bisa nggak kita tetap berbaik sangka? Sulit. Makanya jangan dulu bicara berbaik sangka, jangan dulu bicara tentang cinta, bicara dulu tentang takut. Bagaimana takut kepada Allah? Takut itu yang pertama, kita harus belajar agama. Ikhlas karena Allah. Belajar agama ikhlas karena Allah. Kemudian ilmu agama yang kita tuntut harus sesuai dengan dalil. Bukan ilmu agama asal ilmu agama. Yang ilmu agama yang bercampur dengan filsafat, ya, ilmu agama yang bercampur dengan ilmu sufi, murni ilmu agama yang sesuai dengan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ilmu agama yang sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis, sesuai dengan pemahaman sahabat. Nah, itulah ilmu yang akan membuat kita takut. Nah, kalau udah benar, misalnya kajian ini nih, isinya dalil, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Langsung punya takut pada Allah? Belum. Apa langkah berikutnya? Setelah kita ngaji begini, diresapi, direnungkan apa yang kita dapat di pengajian. Namanya tadabbur. Kalau udah ngaji, tapi nggak direnungi, nggak akan ada rasa takut. Jadi perpaduan antara ilmu agama yang benar dengan proses perenungan itu akan melahirkan takut pada Allah, melahirkan takwa namanya. Ya, ditambah dukungan lingkungan. Kalau kita ingin takut pada Allah, lingkungan nggak takut. Rata-rata orang yang nggak pernah rasa takut pada Allah, kita susah membentuknya. Jadi faktor lingkungan juga harus dijaga. Yang pertama, harus belajar agama secara konsisten,
Agama yang dituntut, ilmu agama adalah yang sesuai dengan dalil, bukan ilmu agama yang ceramah-ceramah yang curhat, yang banyak lucunya, yang nggak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahas hati, tapi begitu nggak jelas apa dasarnya. Kemudian bahas ini, bahas itu, hati-hati jaga majelis, pilih-pilih majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu jembatan menuju takut pada Allah. Tapi setelah kita memilih majelis ilmu yang benar, lalu kita dapat di pengajian ilmu agama yang banyak, diresapi dengan baik, dihayati dengan baik, maka dengan demikian, ya setelah itu kita harus jaga lingkungan. Pastikan lingkungan kita adalah lingkungan orang-orang yang takut pada Allah, lingkungan yang soleh. Nah, dengan begitu, insya Allah berjalannya waktu akan mulai muncul di dalam hati kita rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Saya kira cukup ya, jazakallah khair, barakallahu fik. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Yang baik. mudah-mudahan hadis yang ke-30 ini banyak memberi pelajaran ya. Kita bisa memahami apa itu hidup di dunia, kenapa ada kewajiban, kenapa ada hal-hal yang haram, kenapa Allah balas dengan pahala kalau kita menunaikan kewajiban, kenapa Allah memberikan dosa gitu loh. Apa manfaatnya Allah menghukum kita? Kalau Allah hukum, toh kita juga makhluknya. Kenapa di neraka kok selamanya, di surga juga selamanya? Apa maksudnya? Itu tadi, kaitannya dengan cinta kepada Allah. Kalau kita memahami cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala, di situ ada neraka, ada surga. Kenapa ada hisab? Hisab itu untuk menguji, gitu loh. Mana cintamu, mana bukti cintamu, itu hisab. Perhitungan dia. Kayak suami istri itu bilang, kamu sayang sama saya, mas, gitu loh. Ya sayang, mana buktinya? Buktinya kamu gak pernah perhatian sama saya, sama anak-anak, nafkah aja sekedarnya. Itu hisab namanya. Jadi Allah tanya, mana sholatmu, mana zakatmu, mana itunya. Enggak, Allah tanya sunnah. Kenapa sunnah nggak ditanya? Karena sunnah itu hanya penyempurna. Kalau yang wajib tidak sempurna, banyak kekurangannya, baru Allah lihat. Nah, sholat wajib nih, banyak kurangannya nggak? Banyak. Oh, coba lihat sunnahnya ada tuh tidak? Jangan dulu tanya tentang zakatnya. Coba tanya, coba dicari. Ada nggak sholat sunnahnya? Ada. Ah, tutup tuh. Kalau sudah bisa ditutup sholat fardunya, ya sudah yang zakat dan puasa lewat, tidak ditanya oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Karena intinya hisab itu Allah ingin mengetahui. Ya, Allah tahu, tapi Allah ingin bahwa dia hambanya tuh tahu betul-betul dia cinta. Jujur dia kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, itulah cara memahami konstruksi hukum ya, secara utuh, secara komprehensif gitu loh. Bahwa hukum itu bukan suatu yang sifatnya apa? Gitu ya, tapi inilah apa namanya kerangka hukum itu adalah hukum Islam ya isinya adalah cinta dan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Makanya untuk bisa menjalani itu harus punya kekuatan cinta kepada Allah. Cara memahami kekuatan cinta gimana? Ya belajar agama yang sesuai dengan ilmu yang diwariskan Rasulullah SAW. Begitu simpel sebetulnya. Wallahu taala alam. Mudah bermanfaat. Segala kekurangan saya mohon maaf. Segala kesalahan itu dari khilafan dan kebodohan saya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassallallahu wasallam mubarak Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi